Orang-orang muda yang dikasih Allah, jika berbicara soal belas kasih, Yesus itu adalah sumber teladan, inspirasi, dan juga semangat utama. Karena dia bersedia menerima penderitaan demi menebus dosa kita manusia. Sebenarnya kesedihan Yesus itu karena rasa cintanya yang luar biasa kepada kita umat manusia. Oleh karena itu kita sebagai umatnya harusnya tuh membagikan belas kasih Yesus yang telah kita terima kepada mereka sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Sejatinya hakikat belas kasih itu harusnya timbal balik antar pribadi. Tidak hanya saya yang menerima atau saya yang memberi, tetapi kita sama-sama saling menerima dan memberikan. Melihat situasi dan kondisi zaman kita sekarang, manusia yang semakin individualis, semakin egois, semakin tidak peduli terhadap sesama, hal ini tuh menjadikan kita tuh sulit untuk melakukan belas kasih. Karena setiap kali kita melakukan belas kasih pasti ada kecurigaan lain yang mengikutinya. Apakah benar ya saya melakukan ini? Apakah benar ya saya melakukan itu? Apakah ketika saya melakukan ini tidak disangka yang buruk ya? Nah, tapi melihat teknologi digital saat ini itu harusnya itu mendukung teman-teman. Mendukung kita untuk terlibat aktif dalam lingkungan sekitar kita. Terutama untuk membagikan belas kasih Allah kepada sesama melalui media-media yang kita punya, sehingga harapannya lebih banyak menjangkau manusia-manusia lain untuk ikut berbuat belas kasih. Nah, seperti yang tertulis dalam perikop penghakiman terakhir pada Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai dengan 39, di situ berkaitan dengan ajaran belas kasih oleh Allah. Dari perikop itu juga kita sebagai manusia diingatkan kembali untuk saling peduli, memperhatikan, mengasihi, menolong sesama dengan tulus ikhlas. Dalam ayat ke-40 di situ juga disebutkan bahwa Raja yang dimaksud adalah Allah sendiri yang hadir dalam wujud mereka yang membutuhkan belas kasih dari kita. Oleh karena itu perikop ini tuh berisi tentang pengajaran, harapan, pengingat dari Allah juga kepada kita umatnya untuk memberikan belas kasih kepada mereka yang membutuhkan. Ketika berbicara soal belas kasih, sebenarnya saya juga memiliki pengalaman baik sebagai penerima belas kasih dari orang lain. Saat itu ban motor saya itu bocor teman-teman. Dan saat itu posisinya itu saya itu berada jauh dari pemukiman warga. Akan tetapi ada seorang pemuda yang berhenti menanyakan. Bukan hanya menanyakan, tapi dia juga membantu saya mendorong motor saya itu menuju bengkel terdekat. Nah, ketika mengingat lagi momen itu, saya merasa bahwa ya belas kasih pemuda itu yang membantu saya gitu. Jika pemuda itu tidak membantu saya, mungkin saat itu saya berbeban berat ya hati saya gitu. Waduh, kenapa ya saya tuh padahal niatnya mau sekolah nih, tapi kok motor saya harus bocor seperti itu. Tapi belas kasih pemuda itu yang akhirnya membuat saya, puji Tuhan ya, masih ada orang baik, masih ada orang yang mau berbelas kasih itu membantu saya saat saya membutuhkan bantuan. Dari pengalaman itu, saya juga mengingat bahwa ternyata ada lagu juga nih dari Fiersa Besari berjudul Salahkah Mengalah. Dalam lagu itu liriknya itu menggambarkan kenyataan hidup manusia zaman sekarang yang makin hari itu makin aneh-aneh gitu, makin buruk gitu. Tapi dalam lagu itu juga digambarkan harapan, juga pengingat bahwa kita itu masih manusia. Kita tuh masih saudara dan hendaknya kita harus saling berbelas kasih sehingga hidup itu menjadi damai, aman, dan tentram. Nah, teman-teman muda yang dikasih oleh Allah, sekarang mari kita saling merenungkan. Mari kita merenungkan apakah selama ini yang saya lakukan itu sudah menunjukkan belas kasih Allah atau justru saya belum menunjukkan itu. Mari kita bawa permenungan kita hari ini dengan doa Bapa kami.